Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 27 Mei 2023. Seperti biasa, bahan bacaan kita ambil dari bacaan Ekaristi pada pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 28, dikisahkan bagaimana Paulus yang menjadi tahanan di kota Roma boleh tinggal di rumah sendiri dengan pengawasan dan tetap mewartakan Injil Kerajaan Allah. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 23 terjadi pembicaraan Yesus dengan Petrus mengenai Yohanes, murid yang dikasihi. Petrus bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki agar ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku." Dan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu kesaksiannya adalah benar. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar istilah gagal fokus. Artinya, fokus yang seharusnya kita cermati, kita lihat, kita pegang, justru tidak terjadi karena kita berfokus pada hal-hal yang lain yang bukan pokok, sehingga akhirnya inti pokok persoalan tidak ditangkap. Itulah yang terjadi dengan pembicaraan antara Petrus dan Yesus. Teks sebelum ini pada awal Injil dikatakan, setelah Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Berarti peristiwa ini melanjutkan pembicaraan tantangan Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini?" Dan diakhiri dengan "Ikutilah aku." Pembicaraan Petrus dengan Yesus membuat Petrus tidak fokus. Ia melihat murid yang dikasihi, maka ia bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Tugas Petrus bukanlah mencari tahu bagaimana kesudahan Yohanes atau murid yang lain, tapi tugas Petrus adalah mengikuti Yesus. Gagal fokus dikarenakan kita ingin tahu dan campur tangan dengan urusan orang lain, sampai melupakan tugas pokok yang diberikan Tuhan
kepada kita. Maka pertanyaan Petrus tentang Yohanes kepada Yesus dijawab dengan Yesus agar Petrus kembali kepada fokusnya. Jawaban Yesus dengan tegas, "Jikalau aku mengendaki agar ia tetap tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku." Dari bacaan yang pertama jelas, Paulus sekalipun dalam tahanan, ia tetap tidak gagal fokus karena tugasnya adalah menjadi rasul dan pewarta, sehingga dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga, Paulus tidak gagal fokus. Ia terus melaksanakan tugas perutusannya sebagai rasul dan pewarta Injil, sekalipun di dalam tahanan rumah. Ia mengajar, ia menerima orang-orang yang datang untuk mendengarkan pewartaannya. Sedangkan Petrus nampaknya gagal fokus. Karena ketika melihat Yohanes, ia bertanya kepada Yesus, bagaimana kesudahan orang ini? Ia tidak berfokus pada tugasnya, yakni ikutilah aku, dan mengembalakan domba-domba yang dipercayakan Yesus kepadanya. Itulah fokusnya, itulah tugasnya. Maka kita boleh bertanya sebagai titik permenungan kita, apakah kita seperti Paulus yang tak berfokus pada tugas dan panggilannya, ataukah kita seperti Petrus yang gagal fokus, ingin tahu akan nasib orang lain, namun diingatkan oleh Tuhan, itu bukan urusanmu dan engkau ikutilah aku. Yohanes pun setia pada tugasnya dengan menuliskan apa yang ia alami bersama Yesus. Tugas perutusan dijalankan dengan cara membukukan pengalaman iman itu agar orang lain juga mengenal Yesus dan beriman. Baik Yohanes maupun Paulus kedapatan setia, namun Petrus nampaknya gagal fokus. Meskipun nanti Petrus kedapatan setia, sehingga juga terus meneruskan karya Yesus sebagai pemimpin umat yang percaya kepada Yesus. Mari mohon rahmat Allah agar kita tidak gagal fokus, melainkan tetap setia dan berfokus pada tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Semoga kita berfokus pada tugas dan panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah Kau ingatkan lewat sabda-sabdamu dengan tokoh-tokoh bagaimana kami harus berfokus pada tugas dan panggilan kami masing-masing, sehingga kami semakin berani untuk menyingkirkan ego kami yang membuat kami gagal fokus. Biarlah karena Roh Kudus-Mu kami semakin mampu untuk terus menghidupi panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, berani menyangkal diri, memanggul salib sambil mengikuti Yesus Putra-Mu. Semoga Engkau menguatkan iman umat-Mu yang lemah. Mereka yang sakit, sembuhkanlah. Yang putus asa, berikanlah harapan. Yang punya persoalan, Engkau bantu untuk mengurai. Dan yang punya beban berat, Engkau ringankan. Agar mereka tetap berani mengandalkan Engkau dan berfokus pada kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertailah kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, pakai sanitizer. Pola hidup sehat, besar kedua, jaga diri dari segala penyakit agar kita benar-benar terbebas dari segala penyakit, khususnya dari virus corona. Saya mengingatkan nanti sore jam 4 ada penyerahan salib IYD di paroki kita. Saya undang kaum muda dan umat untuk hadir ikut menyambut salib IYD yang akan diserah terimakan dari Jepara ke paroki kita, bertempat di halaman gereja pada pukul 4 sore. Semoga dengan menerima salib itu kita merasa dipersatukan sebagai anak-anak Allah dan tidak gagal fokus. Mari kita meriahkan dengan kehadiran kita dan dengan berbagai acara dari OMK Serayon Busidiana. Saya masih mengingatkan penjenengan yang belum mengikuti CAP. Saya mengajak untuk ambil bagian mengikuti kursus evangelisasi pribadi atau CAP itu, agar akhirnya kita semakin diberi bekal sebagai anak-anak Allah agar tidak gagal fokus. Silakan mendaftar setelah misa di depan gereja maupun di samping Mandala Graha. Terima kasih untuk semua yang telah peduli kepada gereja dengan caranya masing-masing. Doa, tenaga dan dana. Saya masih mengundang untuk ambil bagian di dalam memenuhi gedung serbaguna kita.
Semoga dengan demikian gedung itu segera bisa kita pakai untuk keperluan pastoral. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.